Salam, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali melalui renungan hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita melihat banyak di antara kita, akan banyak manusia hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kegentaran. Mungkin karena apa? Karena mereka takut karena situasi keadaan di sekitar kita, berita-berita yang kita terima itu semuanya menakutkan, sehingga kita menjadi khawatir, menjadi takut, karena berita-berita yang ada. Tetapi biarlah kita anak-anak Tuhan boleh menjadi anak-anak yang bijaksana, yang dapat meraih kesuksesan, Karena apa? Karena kepiawaian kita, biarlah kita pakai kebijaksanaan kita yang dari Tuhan kita pakai untuk meraih kesuksesan itu. Karena apa? Karena orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang bisa melihat, bisa meraih atau kepandaian kepiawaian kita untuk membaca kesempatan yang ada. Mari kita belajar dalam teladan kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai 31, tapi mari kita baca hanya ayat yang ke-8, 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Puji Tuhan. Ini adalah teladan bagi kehidupan kita. Orang buta ini sungguh-sungguh luar biasa, Kisah Injil ini sungguh luar biasa yang dapat kita renungkan hari ini. Orang buta ini, saya percaya dia mendengar berita tentang Yesus, tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang sudah diperbuat, melihat atau mendengarkan berita-berita betapa Tuhan Yesus bisa menolong orang, bisa menyembuhkan orang, bisa memberi makan orang dan sebagainya. Saya percaya mereka mendengarkannya, tetapi kesempatan itu bagi dia belum ada, tetapi dia mau berusaha. Ketika Tuhan melewati daerah mereka tinggal, kesempatan itu tidak dibuang dengan percuma atau tidak dibuang dengan sia-sia. Dia pergunakan semuanya itu. Dia memakai kekuatannya walaupun dia dengan keterbatasannya. Dia terus mengejar atau mencari Tuhan. Dia berteriak-teriak. Dia mengikuti Tuhan. Saya rasa orang buta ini tidak mudah untuk bisa mendekati Tuhan Yesus. Karena pada waktu itu dimanapun Tuhan Yesus berada, waktu itu banyak orang yang mengikutinya, banyak orang yang mengiringinya sekitarnya, sehingga dia pun saya rasa susah karena matanya tidak bisa melihat. Saya rasa dia dengan mungkin tersenggol orang, jatuh bangun, dia berusaha tetap mengejar Tuhan Yesus, sehingga akhirnya pun dia bisa mendekati Tuhan Yesus. Saya rasa ini semua adalah usaha dia untuk tetap mau berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Saya rasa iman yang seperti inilah yang patut kita contoh. Hari-hari ini biarlah kita mendengarkan semua berita. Saya percaya banyak berita yang menakutkan, banyak berita yang menggentarkan hati kita. Mungkin hati kita menjadi giuk karena sekitar kita banyak melihat orang-orang yang sakit, orang yang rebah kanan kiri, tapi kita percaya Tuhan Yesus senantiasa menopang kita. Puji Tuhan. Orang buta ini pun kita lihat, saya percaya dia tidak putus asa, dia tidak, harapan dia tetap hanya satu, iman dia tetap hanya satu, hanya Tuhan Yesuslah yang dapat menolong dia.
Entah bagaimana dia berusaha berjuang sedemikian untuk dapat mendekatkan diri mereka pada Tuhan. Sebab mereka tidak mau kehilangan kesempatan emas itu. Pada akhirnya mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, mengharap pengharapan mereka semakin dekat ketika ditanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan. Dengan iman dan kepercayaan, dengan iman yang sungguh-sungguh, dia berkata, ya Tuhan, kami percaya. Ketika itu juga Tuhan Yesus menjamah dan sembuhlah mata mereka. Ya, saya rasa waktu itu ya banyak orang yang mendekati Tuhan Yesus, banyak orang yang ingin mendekatkan Tuhan, dirinya pada Tuhan. Tapi saya percaya tidak semuanya itu mempunyai iman seperti orang buta ini. Tidak semuanya orang itu mempunyai keyakinan yang teguh seperti orang buta ini. Ya, dia banyak orang memang, banyak orang ingin mendekat, tapi mereka hanya ingin melihat Tuhan Yesus, kehebatan Tuhan Yesus, ketampanan Tuhan Yesus mungkin ya, hanya itu saja. Tetapi dia tidak mau seperti orang buta ini. Orang buta ini mempunyai keyakinan, dia ingin merasakan mujizat Tuhan itu terjadi pada kehidupannya. Dia bukan hanya melihat, dia bukan hanya menjadi saksi, ya, atau melihat saja, tetapi dia ingin mengalaminya. Dia ingin merasakan kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan padanya. Dia ingin merasakan sendiri, bukan hanya berita, bukan hanya dia mendengarkan, bukan hanya kata orang, tapi dia ingin merasakan mujizat itu terjadi pada kehidupannya dia sendiri. Di Tuhan, ya, marilah iman yang seperti ini kita pegang saat ini, biar badai topan melanda kehidupan kita. Ketika kita banyak kejadian-kejadian yang begitu menggemparkan, begitu mengejutkan, begitu menakutkan, tapi biarlah iman percaya kita hanya pada Tuhan. Ya, oleh sebab itu, biarlah kita percaya pada Tuhan, kita pegang janji Tuhan. Saya percaya jika kita pada Tuhan, pertolongan Tuhan pasti ada pada kehidupan kita. Penyertaan Tuhan pasti ada pada kehidupan kita. Dimanapun, apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan menyertai, memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Melalui firman Tuhan malam hari ini, biarlah kita baca ayat yang terakhir dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Puji Tuhan, melalui ayat ini biarlah kita pegang sungguh-sungguh, biar menjadi kekuatan kita, pegangan kita dalam kita mengiring Tuhan Yesus dalam hidup kita hari lepas hari. Biar kita dekatkan hidup kita kepada Tuhan, kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan percaya hanya padanya. Biarlah Tuhan sendiri yang bertindak atas kehidupan kita. Penyertaan akan sempurna pada kehidupan kita. Puji Tuhan, saya yakin kita anak-anak Tuhan diteguhkan, dikuatkan melalui firman-firman Tuhan. Karena apa? Anak-anak Tuhan hanya mengandalkan pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Melalui apa? Melalui firman-firman yang kita terima. Sehingga biarlah melalui firman-firman yang singkat, melalui pembacaan kita tentang firman Tuhan, dengan pendengaran kita tentang berita-berita firman Tuhan, itulah yang meneguhkan hati kita dalam mengiring Tuhan. Saya percaya melalui firman Tuhan yang pendek dan singkat ini, kita boleh dikuatkan dan diteguhkan. Puji Tuhan, biarlah kita mencontoh seperti orang buta ini ya. Biarlah kita boleh memakai kesempatan kita hari ini untuk hidup dalam iman dan bertindak dalam iman, sebab hari ini tidak akan terulang. Ya, jangan sia-siakan waktu yang ada atau kita akan menyesalinya. Karena itu carilah wajahnya selalu setiap hari, maka kita akan mendapatkan kekuatannya untuk kehidupan di dunia ini. Puji Tuhan, si buta saja bisa membaca kesempatan, masakan kita yang sehat tidak bisa membaca kesempatan yang Tuhan kita berikan pada kita.
Biarlah kita dapat menghitung hari-hari ini dengan bijaksana, ya, karena hari-hari ini adalah Tuhan berikan pada kita, kesempatan yang Tuhan berikan pada kehidupan kita. Biarlah kita mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Puji Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur. Biarlah kita bersyukur karena firman Tuhan yang kita terima hari ini. Amin.